Hari itu, seperti biasa, aku pulang lebih awal dari kantor. Jalanan kota yang biasa macet kini tampak lengang. Mungkin karena hujan deras yang baru saja reda. Di sepanjang jalan menuju rumah, pikiranku melayang. Aku merasa sangat lelah setelah seharian penuh berada di ruang rapat, membahas proyek besar yang terus-menerus menguras energi. Namun, dalam kepenatan itu, ada sesuatu yang terasa berbeda dalam diri. Sebuah kegelisahan kecil yang mulai tumbuh sejak beberapa hari terakhir. Sesampainya di rumah, aku disambut oleh suara tawa istriku, Rina, yang sedang mengobrol dengan teman dekatnya. Clara adalah seorang janda berusia 32 tahun yang memiliki wajah cantik dan tubuh yang selalu menjadi bahan perbincangan di kalangan teman-teman kami. Meskipun baru beberapa bulan bercerai, Clara selalu tampak tegar dan tidak pernah terlihat terlalu merundung kesedihan. Aku melemparkan jaket ke kursi sofa dan duduk di samping mereka. Rina, dengan senyum manisnya, memberitahuku bahwa Clara akan menginap beberapa hari di rumah kami karena rumahnya sedang direnovasi. Jadi, Clara akan tinggal bersama kita beberapa hari, kata Rina sambil melihatku dengan tatapan ceria. Apa kamu nggak keberatan? Aku tersenyum dan mengangguk. Tentu saja, nggak masalah. Semakin ramai, semakin seru. Clara pun tersenyum dan mengangguk. Terima kasih, ya. Aku benar-benar butuh tempat untuk menenangkan diri. Meskipun aku ingin menanyakan lebih banyak, aku tahu itu bukan waktunya. Clara terlihat sedikit canggung, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang menarik dalam dirinya. Perasaan ini bukan hanya sekadar rasa ingin tahu biasa, melainkan ada semacam daya tarik yang tak bisa aku pungkiri. Kami duduk dan berbicara lebih lanjut. Rina dan Clara lebih banyak membicarakan kenangan masa lalu, tentang pernikahan Clara yang gagal, tentang teman-teman lama, dan kisah-kisah lucu yang mereka alami bersama. Sementara itu, aku memperhatikan Clara dengan lebih seksama. Tubuhnya yang montok dan kulitnya yang mulus tampak begitu menggoda meskipun dia mengenakan pakaian santai. Tak bisa kupungkiri, aku merasa tertarik. Namun, aku cepat-cepat menepis perasaan itu. Bagaimana mungkin? Clara adalah teman baik istriku, dan aku tak ingin merusak hubungan pertemanan mereka. Selain itu, Rina dan aku sudah menikah hampir 5 tahun, dan aku sangat mencintainya. Tetapi, saat-saat seperti itu, saat melihat Clara tertawa atau menyandarkan tubuhnya dengan santai di sofa, membuat aku merasa sedikit gelisah. Seiring berjalannya malam, kami makan malam bersama. Suasana semakin hangat, dan obrolan mengalir dengan santai. Rina, yang selalu terlihat penuh energi, tampak begitu menikmati kehadiran Clara. Namun, aku mulai merasa ada ketegangan yang tak terungkap. Setiap kali Clara berbicara, mataku tak sengaja terfokus pada tubuhnya. Aku mencoba menahan perasaan ini, tetapi semakin lama semakin sulit. Setelah makan malam, Rina dan Clara menuju kamar untuk berbicara lebih banyak. Aku memutuskan untuk duduk di ruang tamu, menonton TV sambil merenung. Aku tidak tahu apa yang membuatku begitu gelisah. Apakah itu rasa penasaran atau memang sesuatu yang lebih dalam? Yang jelas, ada perasaan yang belum pernah aku rasakan. Sebelumnya setiap kali Clara ada di dekatku, malam semakin larut, dan aku akhirnya memutuskan untuk tidur. Tetapi saat berbaring di tempat tidur, aku merasa gelisah. Aku menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang melayang. Sesuatu dalam diriku seolah memanggil untuk mengekspresikan perasaan yang belum terungkapkan ini. Namun, aku segera menyadari bahwa ini adalah langkah berbahaya. Clara adalah teman dekat. Rina, apa yang aku rasakan adalah sebuah godaan yang harus dihadapi dengan bijak. Aku menggulingkan tubuh, berusaha menenangkan diri. Namun bayangan Clara terus mengisi pikiranku. Malam itu, aku tertidur dengan perasaan campur aduk yang sulit aku jelaskan. Aku tahu ini baru awal dari sesuatu yang tidak bisa kuhindari. Tetapi, apakah aku siap menghadapi godaan yang muncul begitu mendalam? Semua ini akan segera terungkap dalam perjalanan yang lebih panjang. Pagi itu terasa seperti biasa, meski ada sesuatu yang berbeda. Udara di dalam rumah terasa lebih tegang, lebih pekat. Aku baru saja selesai sarapan dengan Rina dan Clara. Mereka berdua berbicara dengan akrab, tertawa ringan seolah tak ada yang mengganggu.
Namun, aku merasa ada suatu ketegangan yang tersembunyi di antara kami. Seolah ada ruang yang tidak bisa kami lewati tanpa menyentuhnya. Clara tampaknya juga merasakannya. Setiap kali matanya bertemu pandanganku, ada kilasan tertentu yang membuat jantungku berdegup lebih cepat. Awalnya aku mengira itu hanya perasaan anehku saja. Namun semakin lama, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemuan biasa antara dua orang yang tidak terlalu mengenal satu sama lain. Pagi itu, setelah sarapan, Rina pergi untuk bekerja. Dia berjanji akan kembali lebih awal, karena ada beberapa janji temu yang harus dipenuhi. Clara memutuskan untuk tinggal di rumah. Sementara menunggu proses renovasi rumahnya selesai. Aku merasa sedikit canggung saat dia meminta izin untuk beristirahat di ruang tamu. Aku akan duduk-duduk di sana sebentar, nonton TV, katanya dengan suara lembut. Aku mengangguk, meskipun ada sedikit rasa tidak nyaman yang terus berkembang dalam diriku. Clara mengenakan kaos oblong sederhana dan celana pendek. Tubuh montoknya semakin tampak jelas dalam balutan pakaian kasual itu. Mataku secara tak sengaja menatap pahanya yang terpapar. Dan dalam sekejap, aku langsung berpaling. Mengapa aku merasa begitu terganggu? Itu adalah teman istriku, aku harus ingat itu. Setelah beberapa saat, aku memutuskan untuk bekerja di meja kerja. Namun, rasanya semakin sulit untuk mengalihkan perhatian. Dalam sekejap, langkah kaki Clara mendekat. Dan aku mendengar suaranya yang lembut. "Kamu sedang bekerja?" tanyanya. Aku menoleh, berusaha tersenyum normal. "Iya, hanya beberapa hal kecil yang harus diselesaikan," jawabku. "Ada yang bisa saya bantu?" Clara tersenyum, namun ada sedikit keheningan setelahnya. Matanya menatapku dengan tajam, seolah ingin mengatakan sesuatu. Aku merasa ada jarak yang tiba-tiba sangat dekat di antara kami. Meskipun kami tidak saling menyentuh, hanya ada ketegangan, udara yang berubah menjadi lebih berat. "Tidak, aku hanya ingin berbicara sebentar," katanya. Aku merasa lebih nyaman kalau ada orang di dekatku. Perasaan aneh itu kembali muncul. Seperti ada energi yang tidak terucap, mengalir di antara kami. Aku merasa Clara ingin lebih dari sekadar berbicara. Tidak ada niat jahat di sana. Tetapi ada perasaan yang sulit dijelaskan, suatu dorongan yang mengarah ke arah yang sangat membingungkan. Aku duduk lebih tegak, berusaha untuk tetap menjaga jarak. "Tentu, Clara, apa yang ingin kamu bicarakan?" Clara duduk di dekat meja kerjaku. Dari posisiku, aku bisa merasakan kedekatannya. Meski dia tidak melakukan apa-apa yang salah, ada semacam tarikan magnet antara kami. Clara mulai bercerita tentang kehidupannya setelah perceraian. Suaranya sangat lembut, namun di balik kata-katanya, aku bisa merasakan kesedihan yang mendalam. Setiap kalimatnya terasa tulus, dan aku bisa melihat bahwa dia mencoba untuk membuka hatinya. Sejenak, aku merasa kasihan padanya, bahkan mungkin ingin memberinya dukungan lebih. Namun, aku tahu aku harus tetap berhati-hati. Perasaan-perasaan ini, kesendirian, ketegangan, dan dorongan bisa mengarah ke jalan yang sangat berbahaya. Aku mencuri pandang sesekali ke arah Clara, yang kini tampak begitu lemah lembut dan rentan. Ada sesuatu yang memanggil untuk melindunginya, tetapi juga sebuah suara kecil yang mengingatkan bahwa aku harus menjaga batas-batas ini. Clara tiba-tiba memecah keheningan dengan pertanyaan yang membuat jantungku berdegup kencang. "Apa kamu pernah merasa merasa tertarik pada seseorang yang bukan istrimu?" tanyanya dengan nada yang tak terduga. Aku terdiam. Pertanyaan itu menggantung di udara seperti badai yang siap meledak. Itu bukan hanya pertanyaan biasa. Clara menatapku dalam-dalam. Matanya yang tajam seolah bisa menembus lapisan-lapisan hatiku. Aku merasa seakan-akan dia tahu apa yang ada dalam pikiranku. Meskipun aku tak pernah mengungkapkan apapun, aku bisa merasakan keringat dingin mulai merayap di punggungku. "Clara," aku mencoba untuk tetap tenang. Tetapi suaraku terdengar lebih serak dari yang aku inginkan. Itu bukan hal yang mudah untuk dibicarakan." Clara tersenyum samar, tetapi senyumnya itu tak sepenuhnya mencerahkan. "Aku mengerti," katanya pelan. "Aku hanya ingin tahu, mungkin aku bukan satu-satunya yang merasa itu." Ada ketegangan yang semakin kuat. Aku ingin menanggapi, tetapi kata-kata seolah tersangkut di tenggorokanku.
Aku tahu aku harus menjauhkan diri dari pembicaraan ini. Tetapi aku juga merasa terjerat dalam godaan yang tidak bisa kukendalikan. Rina masuk ke dalam rumah dengan wajah ceria. Kalian sudah ngobrol? Clara, semoga kamu merasa nyaman di sini, katanya dengan senyum lebar. Aku menarik napas lega, berusaha kembali ke suasana yang lebih normal. Namun, dalam hati, aku tahu semuanya telah berubah. Perasaan ini, yang datang tanpa diundang, mulai menguasai pikiranku. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah godaan ini semakin besar? Atau justru aku bisa mengendalikannya sebelum semuanya terlambat? Hari-hari berlalu, dan meskipun Rina dan Clara semakin akrab, aku merasa ada sesuatu yang semakin mengganjal dalam diriku. Clara, yang tinggal bersama kami selama beberapa hari, semakin sering berada di dekatku. Dan ketegangan yang sebelumnya hanya tersirat, kini semakin jelas. Tidak ada lagi pembicaraan ringan yang mengalir dengan alami. Sebaliknya, aku mulai merasakan ada banyak hal yang tidak terucapkan. Begitu banyak perasaan yang terpendam dan tidak bisa dihindari. Setiap kali Rina keluar rumah untuk bekerja atau pergi dengan teman-temannya, Clara akan lebih sering duduk bersama aku. Awalnya, aku mencoba mengabaikan ketegangan itu, berpura-pura bahwa tidak ada yang aneh. Tetapi semakin lama aku semakin merasa terjebak dalam sebuah godaan yang terus-menerus mendekat. Suatu malam, ketika Rina pergi keluar untuk menghadiri acara reuni teman-teman kuliahnya, suasana di rumah menjadi semakin sepi. Aku dan Clara hanya berdua. Rina sudah mengatakan sebelumnya bahwa acara itu akan berlangsung sampai larut malam. Jadi kami punya banyak waktu untuk sendiri. Clara duduk di ruang tamu, menonton televisi, sementara aku di meja makan, bekerja dengan laptop. Namun, meskipun jarak fisik kami tak terlalu dekat, rasa gelisah dalam diriku semakin membesar. Clara yang duduk di sana tampak lebih rilaks, lebih santai. Aku bisa melihat betapa nyaman dirinya berada di sini, jauh dari beban hidupnya yang penuh dengan kesedihan setelah perceraian. Aku pun mulai merasakan simpati. Namun perasaan itu bercampur dengan ketegangan yang semakin kuat. Tiba-tiba, Clara berdiri dan berjalan ke arahku. Aku sempat terkejut, tetapi mencoba untuk tetap tenang. "Kamu masih bekerja?" tanyanya. Suaranya pelan namun penuh perhatian. "Iya, hanya sedikit lagi," jawabku, berusaha untuk tidak terlihat gugup. Clara berdiri di sampingku, menatap layar laptopku. "Kamu sering bekerja keras, ya?" tanyanya dengan nada yang sedikit lebih lembut. Aku menoleh dan tersenyum, berusaha menghindari tatapannya yang kini lebih intens. "Terkadang, tetapi lebih baik aku sibuk daripada berpikir terlalu banyak." Clara terkekeh ringan, lalu duduk di kursi yang ada di dekat meja makan. Ada keheningan sejenak, dan aku bisa merasakan matanya masih tertuju padaku. Ada perasaan yang tidak bisa aku bendung. Sebuah ketegangan yang membungkus udara di sekeliling kami. Aku mencoba untuk mengalihkan perhatian, tetapi rasanya semakin sulit. "Kenapa kamu tidak mencoba untuk sedikit lebih santai?" Clara tiba-tiba berkata dengan nada yang sedikit menggoda. "Aku tahu kamu lebih dari sekadar seorang suami yang sibuk bekerja. Aku yakin kamu juga butuh waktu untuk merasa hidup."